Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Halo teman-teman sahabat anak, perjalanan wisata kita kali ini menuju ke Museum Coklat Monggo. Museum Coklat Monggo berlokasi di Jalan Tugu Gentong, Seribitan, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Dari kota Yogyakarta menuju ke museum ini menempuh waktu kurang lebih 45 menit teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai juga di Museum Coklat Monggo. Untuk info lebih jelasnya, ikuti perjalanan kami ya. Teman-teman sahabat anak, saat ini kita lagi ada di Museum Coklat Monggo yang berada di Yogyakarta. Ayo kita dan lihat. Ayo, ayo. Teman, sebelum kita masuk, kita membeli tiket dulu ya. Jalan-jalan akan saya temani. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk ruangan-ruangan yang ada di Museum Coklat Monggo ini. Yang pertama ada ruangan di sini, ruangan lobby. Terus yang kedua nanti Story of Coklat. Terus ketiga nanti tengah sini ada plantation. Keempat nanti sebelah sana ada proses. Baru kita lihat pabrik di belakang. Sama yang terakhir di sini ada ruang Monggo. Nah, untuk di ruang lobby ini saya akan menjelaskan tentang histori atau sejarah dari coklat Monggo dulu. Nah, coklat Monggo ini adalah coklat khas dari Yogyakarta. Memang awalnya dibuat untuk oleh-oleh khas. Nah, pendirinya beliau Bapak Thierry de Tournay, asalnya dari Brussels, Belgia. Datang pertama kali ke Indonesia itu pada tahun 2001 sebagai backpacker atau hanya berwisata saja. Nah, setelah itu beliau mencicipi rasa coklat yang ada di Indonesia, kok kecewa karena coklat itu tidak sesuai dengan yang ekspektasikan. Padahal Indonesia merupakan negara ketiga penghasil kakao pada saat itu. Nah, akhirnya beliau mulai jalan-jalan lagi, nemu beberapa sampel dari 3 daerah, Sumatera, Jawa, sama Sulawesi. Akhirnya bikin coklat sendiri. Awal produk yang dibikin adalah Truffle klasik. Produk pertama, terus dibagi-bagi ke teman-temannya. Teman-temannya bilang kok enak, terus nggak lama nggak coba dijual saja. Dan akhirnya dijual itu pada tahun 2005 di depan gereja Kota Baru sama di Sanur UGM.
Begitu. Nah, ada juga yang di Jalan Malioboro. Berjualannya cuma pakai Vespa warna pink. Jadi di pinggir jalan. Nah, baru tahun 2010 itu mulai bangun pabrik yang ada di Kota Gede. Karena untuk coklat Mongo kita ada 3 cabang sekarang. Kota Gede, terus Tirto Dipura sama di sini, dan paling lengkap juga di sini. Untuk Kota Gede tahun 2010, selanjutnya Tirto Dipura, dan tahun 2017 buka yang di sini. Dan di sini juga paling lengkap, tentunya di sini ada showroom sendiri, kedai, museum, pabrik, dan next bakal pindah ke sini semuanya, jadi pusatnya juga di sini. Seperti itu. Nah, untuk Bapak Thierry de Tournay, fotonya ada di figura yang background warna hijau. Oke. Nah, ini untuk sejarah coklat Mongonya dulu, berdirinya perusahaan ini. Nah, kita langsung ke sejarah coklat. Ini adalah ruang sejarah coklat atau history of chocolate. Jadi untuk sejarah coklat itu awalnya ada dari 3 suku ini. Ini ada 3 suku yang asalnya dari benua Amerika. Suku Olmec, suku Maya, sama suku Aztec. Nah, untuk suku Olmec ini sendiri, dia sebelum Masehi. Jadi kita bisa gambarkan hanya sebuah barel aja. Yang menggambarkan dulu ditemukannya itu dari bekas pembuatan coklatnya. Jadi zaman dahulu coklat itu dikonsumsi berupa minuman. Rasanya pahit, pedes-pedes pahit. Jadi mirip dengan jambu, bukan manis seperti sekarang. Baru suku kedua adalah suku Maya. Nah, ini sudah mulai modern, sudah mulai maju. Mereka ambil bibit dari rumah, terus ditanam dari hutan, terus ditanam di rumah. Jadi mereka punya mini kebun di rumah. Panen baru nanti diolah. Kalau suku Olmec dulu ngambilnya buah dan bijinya langsung dari hutan, baru diolah sendiri di rumah. Nah, di sini juga coklat itu dikatakan sebagai makanan para dewa. Karena apa? Karena coklat itu sendiri digunakan untuk persembahan. Jadi konsepnya sama. Kalau sekarang kita sebutnya sesaji, gitu. Kalau di Jawa begitu, sesaji. Karena hampir mirip sebuah dewa. Hindu sama-sama punya ibadah yang sama. Nah, di sini juga disebutkan atau asal mula dari kata coklat. Awalnya mereka sebutnya bukan pakai C tapi pakai U. Coklat. Nah, sampai sekarang diadopsi dari coklat dari coklat. Lalu naik ke suku Aztec. Ini suku yang lebih maju lagi. Mereka beradabannya nggak terlalu jauh. Tapi yang membedakan adalah dataran pemukimannya. Kalau suku Aztec itu lebih tinggi, jadi tumbuhan kakao nggak bisa tumbuh di pemukiman mereka. Mereka cuma dengar-dengar aja nih, oh ada yang mau buah kakao minum coklat. Terus mereka cari ide. Dataran Amerika, itu ditemukan oleh Christopher Columbus pertama kali. Tapi Christopher Columbus nggak menghiraukan. Dia lebih memilih barang yang lebih berharga daripada kakao. Nah, yang jadi mencuri perhatian adalah si Hernando Cortés dari Spanyol. Dia tanya nih sama suku-suku ini, pakai bahasa tubuh karena beda bahasa. Terus akhirnya mereka menyebutkan is coklat. Terus si Hernando Cortés mulai tahu fungsinya, terus khasiatnya. Akhirnya membawa pulang 1 kapal penuh buah kakao, dibawa pulang ke Spanyol. Dibawa pulang ke Spanyol dan di Spanyol ini coklat dirahasiakan selama hampir 1 abad. Jadi negara Eropa lain tidak ada yang tahu lama. Setelah itu baru dipublikasikan saat pernikahan anak Raja Philips ketiga dengan Raja Prancis. Minuman coklat dijadikan sebagai hidangan jamuan pernikahan. Nah, akhir abad ke-19, awal abad ke-20, coklat itu meledak, kita sebutnya dengan pencapaian. Jadi banyak banget merek coklat di Eropa
Eropa. Sampai sekarang banyak juga yang klasik hits. Contohnya di sini ada Van Houten. Ya. Terus ada juga Honda masih. Ya. Cadbury tentunya. Ya. Sama. Dan yang menarik di sini ada satu merek lokal Indonesia. Coba dicari deh. Nah, Toblerone itu yang mana? Toblerone. Toblerone bukan, itu dari kalau nggak salah Eropa juga Inggris. Indonesia mana? Indonesia ada di sini. Dari mana? Juga karena C itu pakai TJ. Juga Y pakainya masih J, Surabaya. Itu dari Surabaya. Kalau sekarang sudah nggak ada. Mungkin kalau kita sih nggak mengatakan sudah nggak ada. Bisa juga mereka alih sama jadi dari juga bisa alih. Karena kalau perusahaan tuh nggak semua orang tahu. Patung, salah satu bukti peninggalan. Pria Aztec membawa buah kakao. Ini dari Buah kakao, buah itu. Nah, ini yang asli ada di New York. Kita cuma bikin imitasinya atau yang bukan asli, cuma tiruannya saja. Salah satu bukti kalau dulu kakao itu sudah dikonsumsi oleh suku-suku Amerika. Merupakan salah satu dataran yang dingin, yang punya 4 musim. Tentu saja buah kakao itu nggak bisa tumbuh karena 4 musimnya sangat dinginnya tuh nggak bisa ditolerir. Tentu saja tumbuhan banyak yang mati gitu. Nah, mereka dapat buah atau bahannya itu dari mana? Bisa jawab. Tiba di Indonesia itu pertama kali abad ke-17 dibawa oleh Belanda, terus disuruh tanam paksa di Indonesia, hasil tanamnya dibawa ke Eropa kembali. Itu. Jadi itu mirip saat tebu penanam di Indonesia karena tebu ternyata bukan endemik Indonesia. Dibawa ke Indonesia, terus suruh tanam paksa. Sampai sekarang masih banyak banget kebun tebu yang merupakan salah satu peninggalan juga sebenarnya, tapi hasil pengaruh dari penjajahan juga. Nah, dengan adanya seperti itu sebenarnya harusnya kita ada bersyukur, tapi ada sedihnya juga. Dengan adanya penjajahan yang seperti itu, sebenarnya kita maju karena adanya pertambahan teknologi kayak kereta datang ke Indonesia itu juga karena salah satu proyek penelitian. Coklat itu dicampur dengan kacang, terus mulai adanya coklat yang bisa dimakan. Karena dulu kalau minuman coklat itu hanya bisa diminum saja, belum ditemukan bar seperti yang sekarang. Nah, itu berpengaruh dengan alat press agar bisa dapat bar seperti sekarang. Terus adanya juga mesin koncing. Kalau mesin koncing nanti berpengaruh pada proses di bagian akhir. Jadi pemanasan coklat dalam suhu tinggi dan waktu tertentu fungsinya untuk menimbulkan rasa melting atau efek melting di mulut. Jadi di mana coklat itu bisa meleleh pada suhu lidah. Suhu lidah kita 25 derajat. Seperti itu. Nah, terus adanya juga pralin Belgia, coklat dengan isian dalamnya. Nah, itu ada revolusi coklat. Dan yang menarik di sini ada bungkus coklat dari berbagai negara. Ada dari Italia, Spanyol, Jerman, Polandia, Prancis, Belgia tentunya paling atas, Indonesia juga. Nah, yang di sini yang paling menarik adalah adanya persentase di bungkusnya. Kebanyakan ada. Nah, kita bisa mengatakan coklat ini berkualitas kalau ada persentase pada wadahnya atau bungkusnya. Karena kita bisa tahu seberapa kadar coklat yang kita makan dan kadar gulanya seberapa juga. Jadi kalau menyantumkan persentase berarti bisa dikatakan coklatnya berkualitas.
2016 sampai sekarang masih sama. Yang berpengaruh bukan ini, tapi langsung ke per kapita satu negara. Jadi hitungannya lebih ke apa namanya dunia. Aja otomatis ibu paham banget tentang kopi bener ya gitu. Karena memang kamu halamannya ada gitu. Kalau di Indonesia kebanyakan yang ditanam kayak Criollo. Cuman untuk Criollo sendiri susah tanamnya karena dia batasan hama. Makanya dikawinkan dengan Forastero biasanya pilih kayu yang lebih tahan hama dan aromanya nanti lebih keluar. Nah, biasanya kalau di tempat ibu sebelum pengiriman itu ada proses lain sebelum dikeringkan. Nah, tadi dari buah fresh terus difermentasi. Difermentasi itu 5 sampai 7 hari kalau SOP kita. Diamkan sampai dia matang. Nanti suhunya itu sampai 40 derajat kalau dia sudah matang fermentasi. Kayak buat apa? Terus kotak fermentasi seperti ini berlubang-lubang, terus ditutup pakai daun pisang. Jadi karena dia low cost juga, jadi murah dan gampang didapatnya. Karena Indonesia merupakan negara yang banyak banget nih apa namanya daun pisang, makanya kita manfaatkan itu tadi. Dan tentunya juga dia ramah lingkungan karena nggak pakai plastik. Nah, setelah difermentasi, nanti untuk fungsi fermentasi sendiri adalah mengurangi rasa pahit. Jadi kalau kamu makan buah terus nggak sengaja ke gigi, rasanya pas banget. Dalamnya masih nggak wanginya pas. Tekannya adalah ungu. Kalau yang hijau itu malah kopi. Kalau coklat itu ungu kadang ungu putihan. Nah, fungsi dari fermentasi sendiri adalah untuk menghilangkan pahit tentu saja dan mengeluarkan ciri-ciri dari coklat, rasanya, aromanya dan warnanya. Seperti itu. Nah, setelah difermentasi nanti akan dijemur. Jemurnya nanti menurut cahaya matahari atau panas. Kalau panasnya terus-menerus cepat, tapi kalau sering hujan nanti akan berpengaruh juga ya. Nah, nanti benar. Dan nanti selesai enggaknya penjemuran itu nanti dan ke ruangan yang keempat. Di sini ada ruang proses. Nanti akan saya jelaskan proses, baru setelah itu masuk ke pabrik. For information aja, ini adalah salah satu hasil karya kami dengan coklat yang berbentuk tubuh. Jadi coklat asli. Iya. Ini coklat asli, cuma coklat yang pure tanpa gula. Ini saja prosesnya. Ini salah satu petani Pak yang mau bekerja sama dengan coklat Kongo. Jadi melakukan SOP itu seperti ini. Ini yang ada di Ponorogo. Kalau yang paling terbaru yang ada di video tadi, video yang sampai sekarang juga masih kerjasama dari Jepang. Soalnya ternyata ada petani juga yang kalau nggak lulus sampel, jadi ada beberapa mungkin dia menghasilkan coklat sekitar 1 kuintal biji. Tapi ternyata sekitar 25 kilo atau 50 kilo dia nggak lulus atau kualitasnya tidak terlalu bagus. Biasanya dijual dengan ke perusahaan lain yang menerima siapa ya tanpa peduli sama kualitas itu. Nah, biasanya perusahaan tersebut itu cuma menghasilkan sebenarnya semuanya bagus kalau udah datang tuh high quality semua. Cuman kita pisahkan ukurannya nanti agar tidak berpengaruh pada saat penyampaian. Kita bedakan ukurannya ada yang besar, sedang dan tipis. Terus setelah itu nanti sesuai ukurannya disangrai. Disangrai nanti ada alat yang memutar ini. Setelah itu nanti didinginkan dulu sebelum ke mesin yang selanjutnya itu adalah mesin cracking and winnowing atau pemecah dan pemisah. Terus diolah. Baru setelah itu dipisahkan dengan kulitnya. Nanti hasilnya adalah nibs. Jadi untuk dalamnya biji kakao itu adalah sebutannya nibs. Beda lagi dengan biji kopi. Nanti kalau biji kopi sebutannya bean. Yang tanah dia juga kandungan minyaknya tinggi. Kalau digiling sudah kering begini digiling, dia nggak akan jadi bubuk kacang, tapi dia akan menjadi pasta kacang. Seperti
Gitu. Nah di sini adalah yang berpengaruh pada jenis coklat. Jadi untuk coklat itu punya 3 jenis. Coklat cover, coklat kompon, sama coklat hibrid. Nah, kalau cover itu ibaratnya 2 kali saringan. Nah, kalau coklat kompon itu cuma ampasnya saja yang dicampur dengan gula dan minyak nabati. Terus kalau coklat hibrid biasanya campuran antara 2 itu, kompon sama cover. Nah, kalau di sini yang dijual tuh yang cover. Jual batuan granit yang fungsinya buat menggiling dalamnya. Nah, setelah itu nanti jadilah ini. Setelah ini masuk ke mesin koncing. Nah, disinilah kita akan mengeluarkan atau menciptakan tekstur coklat yang bisa meleleh di mulut. Kalau koncing di sini menggunakan suhu 50 derajat Celcius dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini panas, jadi panaskan dalam suhu tinggi dengan waktu yang lama. Nah, setelah itu baru akan dicetak. Tapi sebelum dicetak harus melewati proses yang namanya tempering atau penurunan suhu. Nah, tempering sendiri biasanya 2 kali penurunan suhu. Yang awalnya dari 50 derajat turun menjadi ke 32 derajat yang paling mudah dilakukan. 32 derajat nanti turun lagi ke 27 atau 30. Nah, itu suhu ruang atau suhu yang pas untuk mencetak coklat. Setelah itu dicetak nih pakai peralatan seperti ini. Ada cetakan, terus ada juga spatula. Baru setelah ditambah coklat, nanti akan dikasih isian. Kalau di coklat monggo isiannya cuma 3 jenis, kacang-kacangan, buah-buahan, sama rempah-rempah. Gitu. Nah, setelah dicampur dengan isian atau diisi, nanti akan ditambahin coklat lagi, soalnya biar isiannya di dalam. Baru masuk ke dalam mesin pendingin. Nah, kenapa harus ditempering tadi berpengaruh? Kalau posisi panas langsung dicetak dan masuk ke pendingin, yang paling basic suaranya tuh gedor-gedorin cetakannya itu tadi, jadi baru keluar. Nah, biasanya ada ciri-cirinya di mana dia siap dikeluarkan. Biasanya lebih glossy warnanya untuk di bawah cetakannya, itu siap dikeluarkan. Nah, baru setelah itu masuk ke pengemasan. Di sini ada 2 kali pengemasan. Kemasan pertama itu pakai aluminium foil. Itu fungsinya untuk mengatur suhu awal. Jadi kalau di ruangan foil ini dalamnya itu dingin sekali. Dingin terus dia kedap suara, kedap udara juga dulu. Karena ruangannya temboknya dilapisi pakai aluminium foil. Nah, setelah bungkus pertama, nanti di bungkus kedua di sini branding atau gimana marketing itu mulai berjalan di sini. Coklat dibungkus dengan sesuatu yang menarik biar lebih laku kotaknya. Nah, sampai di sini ada semuanya. Kalau yang terakhir nanti lebih ke size-nya, gimana size-nya pas atau tidak. Nah, kalau information juga sebagai informasi, kalau coklat monggo itu halal karena nggak pakai campuran apapun. Untuk toppingnya sendiri kita juga pakai topping kacang-kacangan, buah-buahan, dan rempah. Iya. Langsung saja ke sebelah sini. Ini komposisi atau ingredients dasar dari bahan 3 jenis atau 3 basic coklat cover. Tentu saja ada coklat putih, coklat susu, sama dark coklat atau coklat hitam. Nah, kalau di coklat monggo itu ada 5 jenis coklat hitam dengan presentasi yang berbeda juga. Nah, untuk presentasenya sendiri semakin tinggi maka semakin pahit dan semakin pekat. Yang pertama itu 58, 69, 77 ini yang tengah-tengah, 86 sama 100%. Ini kalau 100% tanpa gula sama sekali. Nah, saya akan jelaskan tentang presentasenya. Kalau coklat putih nanti ada 3 bahan. Mentega kakao, gula, sama susu bubuk. Nah, yang 33% itu adalah mentega kakaonya. Maka buat dapat 100% itu perlu gula dan susu bubuk. Jadi itu persentase sisanya dapat sekitar 67% itu adalah gula dan susu bubuk. Aja. Kalau coklat kompon itu nanti 15% hanya kandungan dari kakao atau kita sebutnya sebagai ampasnya tadi. Sisanya adalah gula dan minyak nabati. Jadi
menuju ke siap cetak ulang. Jadi ke pasta yang sudah jadi dengan campuran gula dan susu. Nah, datang dari petani seperti ini nih. Itu nih tadi. Iya. Tahu. Terus masuk ke proses selanjutnya, sortir itu di meja yang panen. Iya ya. Yang ada tadi satu-satu itu di sana. Nah, nanti masuk ke mesin roasting. Ini mesinnya. Baru yang ujung sana itu mesin cracking and winnowing yang ada corongnya begini. Yang tadi kelihatan gambar-gambarnya tadi. Nah, itu yang seperti itu. Terus kita masuk ke sana aja yuk. Nah, di sini kelihatan yang mesin es kecil, sampingnya microwave ada corongnya bulat. Iya. Itu nanti penggiling pertama yang jadinya kakao masa. Yang ada tombolnya di sini. Itu yang kayak untuk masukin air ke dalam itu loh. Kayak corong bensin. corong, kayak corong. Tuh, kelihatan nggak? Gimana? Mana-mana aja ya. Ya waktu ke sini. Sanitasi, nanti ada 2 kali sanitasi. Kalau ke sana ruang sanitasinya sini, nanti kalau ke sini ruang sanitasinya sini. Nah, untuk setelah digiling nanti akan dipres pakai mesin pres yang seperti ini. Manual presnya. Setelah dipres nanti masuk ke dalam, dicampurnya di sini stone grinder. Ada 2 mesin, ada 2 mesin stone grinder. Baru setelah itu terakhir nanti dikoncing yang mesinnya kotak 2. Itu mesin koncing yang ada kabelnya warna hitam sama kuning. Nah, baru setelah dikoncing itu masuk ke dalam Coklat dari Coklat Monggo, dari yang reguler sampai yang berkualitas. Untuk lebih jelasnya kita tanya Mbak Mi langsung ya. Di sini ada yang coklat yang premiumnya dari Coklat Monggo di dalam sini. Jadi premium karena kita cuma dijual di showroom ini aja. Jadi di toko retail nggak ada yang coklat kayak gini. Bedanya sama yang reguler adalah yang di sini itu coklatnya luarnya crunchy, terus isiannya itu adonan lembut. Jadi namanya coklat pralin. Ya, nanti macam-macam isiannya dari buah, kacang, terus karamel, itu macam-macam. Beda-beda semua setiap bentuknya. Terima kasih penjelasannya Mbak. Sekarang saya mau mencicipi 1 coklatnya dan nanti dibungkus ya. Sekarang saya coba ya. Rasanya mantap teman-teman. Ini ada 5 kok bang. Sahabat anak, tadi kita sudah beli, sekarang kita tinggal bayar. Harganya 145.000. Nah teman-teman, ini coklat yang sudah kita beli. Jika teman-teman ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke Museum Coklat Monggo ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya di Ermi Jaya Fintan Channel. Dadah. Nah teman-teman, perjalanan wisata kita di Museum Coklat Monggo sudah selesai. Nantikan perjalanan wisata kita selanjutnya di Ermi Jaya Fintan Channel.